Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mitos ingin mempresentasikan Project Health One Medical kami. Saya Ahmad Syakir, NPM 2024 110060 akan memulai presentasi dari kelompok kami. Oke, yang pertama itu permasalahan utama. Permasalahan utama project ini itu untuk mencatat berbagai data penting yang ada di dalam rumah sakit, seperti informasi pasien, informasi dokter, informasi kunjungan, dan informasi obat, dan lain-lain. Lalu, di sini ada step pertama. Step pertama itu kami diarahkan untuk menentukan entitas, atribut, dan UID pada rumah sakit tersebut. Lalu di sini kami sudah membuat entitas di dalam rumah sakit tersebut. Bisa dilihat di gambar ini, yaitu ada entitas rumah sakit, dokter, pasien, obat, asuransi, dan juga resep obat. Entitas di sini berperan sebagai objek utama di dalam diagram tersebut. Lalu di dalam entitas ada yang namanya itu atribut. Atribut itu adalah em, informasi atau data-data yang mendeskripsikan entitas tersebut. Lalu tidak lupa kami menambahkan UID untuk setiap entitas tersebut. Em, Bisa dilihat di gambar itu ada ID rumah sakit, ID dokter, ID pasien, obat, asuransi, dan juga resep. Lalu UID di sini berperan untuk membedakan data secara unik di dalam entitas tersebut dan juga untuk mem- memastikan supaya tidak ada dua data yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Oke, lalu masuk ke step 2 yaitu supertype dan subtype. Skenario di step 2 ini mengarahkan untuk mencatat riwayat entitas kunjungan pada rumah sakit untuk kunjungan awal, kunjungan lanjutan, dan juga kunjungan rutin. Untuk kunjungan awal, perlu menyimpan atribut diagnosis awal. Lalu untuk kunjungan lanjutan, kami perlu melihat catatan status pasien berdasarkan diagnosisnya. Itulah kami menambahkan status pasien. Lalu untuk kunjungan rutin, kami perlu melacak informasi penting untuk pasien, seperti tekanan darah, tinggi badan, dan juga berat badan. Di sini, kunjungan berperan sebagai supertype, sedangkan ketiga kunjungan itu berperan sebagai subtype. Jadi kami harus membuat entitas baru dulu, yaitu kunjungan, dan juga kami menambahkan atribut dan tidak lupa UID-nya. Lalu kami membuat tiga entitas baru, yaitu berperan untuk subtype tersebut. Jadi kunjungan itu berperan sebagai supertype dari ketiga subtype kunjungan tersebut. Oke, lalu lanjut ke step 3, yaitu di sini step 3 yaitu kami diarahkan untuk menambahkan relasi antar entitas seperti one to many, many to dan many to many. Jadi di gambar ini kalian bisa melihat kalau kami telah menambahkan seluruh entitas tersebut dengan hubungan seperti kunjungan ke pasien, kunjungan ke dokter, dan juga pasien ke asuransi dan seluruh entitas tersebut. Oke, lalu step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agung. Akan nama saya Agung, NPM 2024 110056. Sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi itu fungsinya agar struktur ERD itu jadi rapi, tidak ada data yang berulang. Satu normal form, setiap kolom itu hanya boleh berisi satu nilai saja, tidak boleh ganda. Kemudian dua normal form, semua atribut itu harus bergantung pada primary key seperti ID pasien, ID dokter, ID kunjungan, dan ID resep. Tiga normal form. Yang boleh ada kolom yang bergantung pada kolom lainnya, harus bergantung pada ID. Contohnya itu di tabel pasien. ID asuransi bisa dipakai untuk tahu nama perusahaan asuransinya. Jadi, nama perusahaannya tidak perlu disimpan di pasien, tapi di tabel asuransi. Di bagian kanan ini kita bisa lihat hasil RB-nya setelah dinormalisasi. Hubungan antar tabel ini sudah rapi dan setiap entitas punya tanggung jawab datanya masing-masing. Seperti di tabel pasien itu menyimpan data pasien, kemudian di tabel dokter menyimpan data dokter, kemudian di tabel kunjungan menjadi penghubung antara pasien dan dokter, dan juga tabel asuransi menyimpan data-data asuransi yang terpisah.
Dengan struktur yang sudah dinormalisasi ini, tabel ini terlihat mudah dipahami dan data yang tersimpan juga jadi lebih akurat. Step kelima, arts. Arts digunakan untuk menunjukkan hubungan yang hanya bisa salah satu atau hubungan eksklusif. Nah, pada RD ini, tabel kunjungan menjadi tabel utama yang terhubung dengan 3 tabel turunan, yaitu kunjungan rutin, kunjungan lanjutan, dan kunjungan baru. Artinya, setiap data kunjungan hanya boleh termasuk dalam satu jenis kunjungan saja. Bisa rutin, lanjutan, atau baru, tapi tidak boleh lebih dari satu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Saputra, NPM 2024 11.0050. Di sini saya akan menjelaskan step 6, yaitu recursive relationship. Pada langkah 6 ini kami menambahkan hubungan recursive relationship pada entitas pasien. Dan problem di step 6 ini adalah beberapa pasien bisa berasal dari suatu keluarga dan ditanggung oleh asuransi yang sama. Contohnya, seorang ayah menjadi pemegang asuransi utama dan anak serta istrinya ikut ditanggung di bawah asuransi yang sama. Untuk menyelesaikan problem ini, kami membuat hubungan rekursif di tabel pasien. Jika pasien tersebut adalah penanggung utama, maka kolom itu dikosongkan atau bernilai 0. Tapi kalau pasien ditanggungkan oleh orang lain, kolom tersebut akan berisi ID dari pasien yang menjadi penanggungnya. Dan contohnya di sini, setiap pasien memiliki satu asuransi, dan setiap asuransi dimiliki banyak pasien. Oke, selanjutnya di step 7, yaitu modeling historical data. Pada langkah 7 ini kami menambahkan fitur untuk menyimpan data historis atau riwayat perubahan dokter pasien. Problem yang kami temukan problemnya adalah dalam kehidupan nyata pasien bisa saja berganti dokter dari waktu ke waktu. Kalau di database hanya disimpan satu dokter saja, maka riwayat dokter sebelumnya akan hilang. Untuk mengatasi hal ini, kami menambahkan entitas baru bernama riwayat dokter pasien. Entitas ini berisi data siapa pasiennya, siapa dokternya, serta tanggal mulai dan tanggal berakhir. Dengan cara ini juga setiap kali pasien berganti dokter, data lama tidak terhapus, melainkan disimpan sebagai riwayat, sehingga kita bisa melihat siapa saja dokter yang pernah menangani pasien itu dari waktu ke waktu. Dan contohnya di sini, setiap dokter memiliki banyak riwayat dokter pasien. Satu riwayat dokter pasien hanya dimiliki satu dokter, dan setiap pasien memiliki banyak riwayat dokter, dan setiap riwayat dokter pasien dimiliki satu pasien.